Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Bapak hari ini, hari pertama puasa ya, tanggal 1 Maret. Baik, kita akan belajar tentang jaringan komunikasi dan internet. Terus informatika ya, kelas 10. Bapak bacakan dulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama ada itu siswa harus mampu memahami perbedaan jaringan lokal dan dan internet serta jenis konektivitas internet melalui jaringan kabel dan nirkabel. Yang kedua itu siswa memahami komunikasi data melalui ponsel. Dan yang ketiga ada siswa memahami proteksi data pribadi saat terhubung ke internet. Baik, langsung saja masuk yang pertama ya. Jaringan lokal, jaringan komputer lokal dan internet. Kita coba bedah dulu definisi dari jaringannya. Mungkin Bapak bisa gambarkan di sini ada sebuah jaring. Jaring itu dibentuk awalnya dari sebuah tali yang terpisah-pisah, banyak tali yang terpisah-pisah, kemudian diikat satu sama lain membentuk apa nih namakan, mungkin bisa dikatakan simpul, saling berikatan semuanya akhirnya membentuk sebuah jaring gitu kan. Jadi mungkin bisa dikatakan jaringan itu adalah sebuah perangkat yang terhubung satu sama lain, sama halnya seperti gambar jaring ini ya. Kemudian komputer, ya Bapak mungkin sedikit tambah ya kemarin karena untuk mengejar waktu, memanfaatkan waktu yang ada nih karena kita banyak libur, ada perangkat keras sama perangkat lunak kemarin yang Bapak lewatkan. Kita masukkan di sini. Komputer itu terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras itu bisa bisa dilihat, bisa diraba, bisa di. Contohnya apa? Coba kalian kalau lihat sebuah komputer itu apa yang bisa dilihat, apa yang bisa diraba itu kan. Contohnya keyboard ya. Keyboard. Apalagi mouse, monitor ya. Nah, itu perangkat keras. Kalau perangkat lunaknya apa? Yang dia kebalikan dari perangkat keras, dia tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba gitu kan. Contohnya kalau di komputer itu ada aplikasi. Bisa jauh-jauh deh kalau belum pernah lihat komputer aja, handphone kalian, smartphone kalian tuh ada apa aja. Aplikasi contohnya ada TikTok, kemudian ada Google Chrome, ada kamera dan sebagainya gitu kan. Apalagi kemudian ada sistem operasi ya, ada Windows. Kalau handphone kalian itu sistem operasinya apa? Android ya. Smartphone itu Android. Jadi definisi jaringan komputer itu adalah perangkat yang saling terhubung satu sama lain. Misalkan ada komputer satu terhubung dengan handphone kalian, bisa terhubung dengan printer, bisa terhubung dengan apa lagi? Laptop, semua perangkat itu bisa terhubung ya, jaringan itu sering terhubung. Yang pertama, tadi ada jaringan komputer dan internet. Kita bahas dulu jaringan lokal dan internet. Jaringan lokal itu adalah jaringan kumpulan perangkat yang terhubung satu sama lain, tapi dalam area yang terbatas. Coba kalau di lingkungan kita tuh apa? Di sekolah tuh ada lab. Nah, itu jaringan lokal. Dia terbatas di ruangan itu aja. Sekolah ya, lab, komputer, kemudian apa lagi? Contohnya kalau di rumah mungkin punya jaringan lokal. Nah, kalau internet dia luas. Bapak sedikit bocorkan. Kalau sudah bilang internet, kita sudah bisa menjangkau seluruh dunia. Kamu bisa berkomunikasi dengan orang di Amerika, di Rusia, di Cina, di perindapan juga bisa, gitu kan. Balik ke sini, jaringan lokal untuk bisa berkomunikasi. Oke, ada contohnya ya. Bapak mungkin tambahkan gambarnya. Ini gambarnya seperti ini. Jaringan lokal itu syaratnya dia harus memiliki ID atau identitas. Setiap perangkat punya identitas yang berbeda-beda. Apa sih tujuan dari identitas itu? Identitas itu kayak alamat lah. Kalau ada orang beli barang lewat online gitu ya, terus kita tampilkan alamat kita supaya nggak salah alamat. Nah, itu sama alamat supaya
ketika kita mengirimkan pesan, kita ngirimkan apapun itu nggak salah alamat. Contohnya ada tadi di gambar itu yang 192.168. Kalau kelas 11 sudah belajar itu IP address ya. Nah, kita akan bahas IP address. Jadi gini, komputer itu kalian komunikasi, kalau manusia berkomunikasi, kalian contohnya ya, berkomunikasi dengan kalian pakai bahasa apa? Biasanya pakai bahasa Kluang boleh, pakai bahasa Sunda boleh, pakai bahasa Jawa boleh ya. Nah, tapi kalau komputer komunikasinya pakai apa? Komputer satu, kan tadi kita bicara tentang perangkat ya, perangkat satu, komputer berhubung dengan ponsel, terhubung dengan printer sebagainya, itu komunikasinya pakai apa ya? Pakai bahasa apa? Bahasa Indonesia? Enggak, pakai bahasa bilangan biner kalau di matematika ya. Kita akan bahas itu IP address. Kita tuliskan dulu tadi syaratnya itu harus punya IP address identitas. Nah, kita akan masuk ke konversi bilangan biner. Bilangan biner itu terdiri dari dua ya, biner. Bilangan biner. Ya, biner itu dua. Kemarin kita pernah bahas itu ya. Di teka-teki tebak angka. Solusinya salah satunya pakai bilangan biner, dia harus dibagi dua. Nah, biner itu dua. Bilangannya berapa aja? 0 dan 1 kalau di matematika. Simple, hanya ada 0 dan 1. Kalau mau belajar bahasa biner gampang ya. Nah, kita akan coba konversikan. Contohnya di sini ada. Nah, ini satu contoh aja. Aja 10, 10, 11, 00. Nah, gimana kita konversinya? Kita belajar matematika dikit ya. Oke. Boleh sambil coret-coret, dicatat, boleh silakan tunjukkan kepada saya bahwasanya Bos sudah belajar Pak kemarin Pak. Ini contohnya ada gitu kan. Oke. Di sini Bapak sudah tuliskan IP address dalam bilangan biner. Ini dalam bilangan biner. Kemudian ini IP addressnya. Di sini baru satu ya, ada 172. Di sini ada titik, di sini ada titik, di sini ada titik, di sini ada 4. Tapi di sini baru satu, 172. Itu yang pertama ini. Nah, bagaimana sih komputer itu mengolah bahasa itu? Bahasa bilangan biner. Nah, kita akan coba konversikan ya. Caranya yang pertama gini. Tuliskan aja dulu di sini 10 ya, 10. Sorry, agak ke bawah. 10, 10, 11, 0, 0. Oke. Nah, kita kasih garis saja gini. Jadi, untuk penulisan ini kita cukup fokus aja ke yang angka 1. Ini kan ada 1 sama 0. Nah, cukup kita fokusin pada angka 1. Yang pertama, kita mulai dari belakang dulu. Dari belakang 0 ini ya. Itu di atasnya kita tulis aja 1. Aturannya seperti itu. Dapat dari mana? Emang aturannya seperti itu. Kemudian angka yang kedua di sini, angka 1 ini dikalikan 2. 1 kali 2 berapa? 2. Nah, di sini juga sama, kelipatan 2. 2 kali 2 4. Terus ini 2 kali 2 4. 4 kali 2 8. 8 kali 2 16. 16 kali 2 32. 32 kali 2 64. 64 kali 2 128. Nah, kalau sudah dapat semuanya, itu semuanya sama. Kalau mau menghitung ya, nanti yang ini juga sama, angkanya di atas sama aja 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Nah, tinggal yang bedakan adalah angka satunya ini. Di sini bawahnya 0 ya. 0 itu nggak usah ditulis, nggak usah dihitung. Ini 0, ini nggak usah dihitung. Di sini ada 1. 1 di atasnya ada berapa? 4. 4 ya. Kita tulis di sini 4. Oke. Ditambah ya, sama-sama ditambah. Di depannya ada 1 lagi. Di atasnya berapa? 8. Tulis 8. Ditambah lagi 0 ya, 0 nggak usah ditulis, 16 nggak usah ditulis. Kemudian ada 1 lagi, berapa angka di atasnya? 32, tulis 32. Terakhir di sini yang 128 ya. Nah, kalau sudah dapat semua seperti ini, tinggal dijumlahkan. 128 ditambah 32 ditambah 8 ditambah 4, itu totalnya 172. 172. Sekarang kita masuk ke yang ini ya. Boleh sambil dicek, dicoret-coret. Di sini ada, di sini ya, 1 2 4 8 16 32 64 128. Ingat angka yang 1 yang ditulis, 1 di belakang ada, tuliskan 1.
ditambah ini 00 nggak usah, 18 tambah 8 di atasnya ada 16. Ini angka 1 ya, 0 nggak usah, sini ada 64 ditambah 1 28. Nah, di total ini kalau nggak salah hasilnya 217. Nah, berarti di sini 217. Nah, untuk latihan silakan kerjakan sendiri, ada dua di sini. 000 10 10 titik 000 11 0. Nah, kerjakan di sini ya, ada 21 titik lagi. Nah, nanti akan ketemu tuh angkanya. Jadi belajar ini harus sambil nyatet ya, nggak cuma nonton doang. Nanti kalian pusing kalau sambil nyatet, kalian bisa ngecek tuh sambil belajar juga, coret-coret, oke? Materi berikutnya itu internet. Internet itu terdiri singkatan dari interconnection networking. Artinya apa? Sebuah jaringan yang terhubung itu secara luas menyeluruh di seluruh dunia ya. Jaringan internet itu adalah jaringan yang menghubungkan banyak perangkat di seluruh dunia. Nah, kita akan coba bahas mulai dari sejarah internet dulu ya. Dari sejarahnya dulu pada tahun sekitar 1969 ada sebuah proyek ARPA ya, yang ini sebenarnya awalnya penelitian aja dari sebuah kampus yang kemudian ingin di Amerika, yang kemudian mereka ingin mengembangkan sebuah jaringan yang bisa terhubung antara kampus A dengan kampus B seluruh di Amerika Serikat itu supaya mudah terhubungnya. Ini tujuan awalnya yaitu untuk berkomunikasi tentang ilmu pengetahuan ya. Bagaimana kemudian ilmu pengetahuan itu bisa terbagi cepat di seluruh Amerika Serikat, di seluruh kampus. Kemudian pada 1969 ada sebuah proyek itu kemudian didanailah oleh Departemen Keamanan Amerika Serikat. Kalau di Indonesia itu kayak ibaratnya Menteri Pertahanan, Menhan. Nah, didanailah itu kemudian berkembang sekitar tahun 1980. Akhirnya jaringan internet itu meluas, bisa digunakan oleh seluruh dunia. Nah, kurang lebih ini ada gambarnya. Bapak akan tampilkan gambarnya. Nah, yang pertama itu ada ISP. Nah, Bapak jelaskan di sini. Tahukah kalian bahwasanya data yang kita beli, paket data ya kita beli itu yang kemudian menjadi syarat supaya kita bisa internet, sebenarnya itu nggak dipakai. Sebenarnya internet itu gratis. Sebenarnya itu gratis. Cuman karena alasan ISP tadi. Nah, kalau di internet tuh syaratnya harus terkoneksi dengan ISP. Contoh ISP itu apa? ISP contohnya kalau di Indonesia ada Telkomsel, ada Indosat dan sebagainya. Itu ISP, itu adalah sebuah perusahaan yang menyediakan infrastruktur internet. Nah, kayak tower. Karena mereka nggak mau bangkrut, itu kan menyediakan infrastruktur itu nggak murah. Bagaimana kemudian bisa terkoneksi dengan listriknya juga itu harus dibayarkan. Nah, karena alasan itulah kemudian mau bayar karyawannya bagaimana. Nah, karena itulah kemudian ada namanya paket data. Setiap kalian mau berinternet harus punya paket data, itu harus beli. Nah, beli itulah uang itulah kemudian untuk digunakan untuk menggantikan infrastruktur tadi, untuk bayar karyawan dan sebagainya. Oke, jadi internet itu sebenarnya gratis untuk menghubungkan di seluruh dunia. Kemudian kalian pernah dengar kabel fiber optik di laut gitu kan yang besar. Nah, itu untuk sebenarnya internet. Materi berikutnya adalah konektivitas internet. Bagaimana internet itu bisa terhubung? Ada dua ya, ada dua cara, itu berkabel dan juga kabel. Berkabel tentunya pakai kabel, yang kabel nggak pakai kabel. Nanti ada pembahasan. Kita bahas yang pertama dulu adalah berkabel. Itu ada dua. Ada yang dial up ya, dial up. Jaringan dial up ini konektivitasnya bagaimana? Dia konektivitasnya pakai kabel telepon rumah. Jadi kalau zaman dulu, ingat kan ada telepon rumah, semua itu pakai kabel. Nah, cara konektivitas intinya pakai kabel itu, kabel telepon rumah.
biasanya hanya untuk digunakan untuk mengirim pesan aja sih, karena kecepatannya kurang lebih 12 sampai 20 kbps. Bayangkan aja itu, mau buka YouTube berapa jam itu bisa terbuka dengan kecepatan itu. Kemudian ada LAN. LAN itu yang kita bahas tadi, local area network, jaringan lokal ya. Itu yang ada contohnya ada di sekolah kita. Bagaimana konektivitasnya? Itu biasanya ada komputer satu yang di depan itu kan, yang biasanya digunakan oleh Pak Amri, biasanya di depan tuh komputer depan. Nah, gitu kan. Itu komputer induknya. Biasanya komputer induk itu yang akan kemudian connect ke internet melalui antena itu kan. Antena itu kemudian menyerap internet dari tower ISP ini. Nah, ini ISP-nya kemudian bisa koneksi ke komputer satu induk melalui antena. Nah, kemudian dari satu komputer ini disebarlah ke komputer-komputer lain melalui kabel gitu kan. Kemarin kita bahas kelas 11 pernah bahas. Berikutnya, konektivitas internet itu menggunakan nirkabel atau tanpa kabel, yaitu kalau kita coba baca definisinya itu memanfaatkan gelombang radio, gelombang cahaya, ada juga inframerah. Di sini yang Bapak jelaskan ada 3. Yang pertama ada GPRS ya. Itu yang kita pakai. Zaman Bapak dulu pakai HP Nokia, dulu GPRS ada tuh. Lama banget buka video lama. Kemudian berkembang ada Android, ada kemudian 4G. Nah, 4G itu juga kembangan dari GPRS, dikembangkan oleh GPRS. Kemudian berkembang lagi ada 5G dan sebagainya, kecepatannya lebih cepat gitu kan. Kemudian ada WiFi. Nah, tahu kan WiFi sekarang handphone pun bisa jadi hotspot, kita pakai WiFi. Kemudian ada satelit. Nah, satelit ini dia agak mahal. Satelit itu agak mahal. Bapak pernah dulu lihat konten kreator siapa ya, orang luar negeri, dia pecinta alam, tinggal di Kalimantan di Indonesia, menjaga pecinta alam lah, menjaga hutan. Nah, mereka tuh ngevlog di hutan, tapi bagaimana kemudian bisa ngupload video itu ke YouTube. Nah, dijelaskan di situ bahwasanya dia nggak pakai GPRS, nggak pakai WiFi, tapi mereka pakai beli langsung ke satelitnya. Jadi nggak pakai tower, nggak ada tower nggak masalah dia, tapi langsung ke pakai satelit, tahu kan satelit. Nah, itu dia lebih mahal, beli pakainya lebih mahal, tapi kecepatannya lebih cepat dan juga menjangkau seluruh dunia. Kita akan bahas materi jaringan komunikasi data melalui ponsel. Bapak sedikit bahwasanya ponsel perangkat handphone yang kita miliki itu bisa berkomunikasi melalui berbagai jaringan. Nah, mungkin pertama Bapak akan jelaskan ini bawah dulu ya, komunikasi data, bagaimana kita bisa mengirim atau menerima apapun itu, bisa pesan, data, dokumen dan sebagainya, itu bisa melalui kabel data ya. Sekarang kabel data itu sangat banyak ditemukan, dapat berupa casan, itu bisa kita gunakan untuk mengirim data, kabel data. Kemudian ada Bluetooth, kemudian ada WiFi. Saya pikir semuanya sudah tahu hal itu ya, tapi yang di atas kita akan bahas tentang komunikasi data ponsel menggunakan internet. Jadi ada beberapa perkembangan ya. Dulu zaman Bapak pakai handphone masih Nokia, internet itu pakai GPRS. Yang pertama ini GPRS. Dulu waktu itu kecepatannya itu hanya sekitar 35 sampai 171 kbps, agak lambat masih pakai GPRS. Kemudian berkembang lagi, udah ada Android, udah ada namanya 3G, kecepatannya itu sekitar 384 sampai 2 Mbps, jadi sudah cukup lumayan. Kemudian berkembang lagi adanya 4G LTE, itu kecepatannya, yang beda ini kecepatannya bisa sampai 100 Mbps. Sekarang kalau nggak salah sudah 5G lagi. Itu akan terus berkembang, memudahkan kita untuk berkomunikasi sama lain gitu kan. Cara berkomunikasi melalui ponsel dengan jaringan internet itu biasanya kita pakai, kalau zaman sekarang ada tuh namanya WA ya. Kita bisa kirim dokumen, foto, video dan sebagainya. Kita juga bisa pakai email dan sebagainya. Oke. Kita masuk ke
proteksi data saat berinternet. Jadi gini, ketika kita zaman sekarang udah pakai media sosial, kemudian bank pun bisa kita akses melalui ponsel ya, kita mau transfer dan sebagainya. Tapi kalian tahu nggak sih bahwasanya ketika kita memasukkan username, password, email dan sebagainya, yakin nggak ketika data kita itu aman? Artinya tidak bisa dilihat oleh orang lain. Nah, itulah di sana perlunya proteksi data saat berinternet. Jadi ini proteksi data saat berinternet, proteksi itu perlindungan supaya apa-apa yang kita kirim, apa-apa yang kita tulis, yang kemudian kita kirim kepada penerima atau teman kita itu tidak bisa dilihat orang lain, perlindungan. Nah, itu sering kita sebut dengan enkripsi. Kalau kalian buka WA itu biasanya ada pesan ini terenkripsi end to end. Jadi antara kita yang mengirim, kemudian pesan itu sampai kepada server WA-nya. Nah, data itu akan dirubah menjadi kode rahasia yang hanya bisa dibaca oleh sang penerima nanti. Jadi kode rahasia itu kemudian disampaikan kepada penerima. Nah, dari penerima itu kemudian diterjemahkan lagi menjadi data. Jadi kemungkinan untuk orang lain bisa melihat itu tuh kecil. Nah, biasanya kalau di website itu mungkin Bapak kasih tampilan gambar dulu ya, bagaimana ilustrasi jika pesan media sosial itu tidak dienkripsi. Jadi ada nanti misalkan Budi mengirimkan pesan, halo apa kabar, kepada Joko, tapi sebelum sampai pesan itu akan masuk kepada servernya dulu, server WA, kemudian data itu diteruskan kepada si Joko. Tapi kemudian kalau pesan itu tidak terenkripsi, kemudian datanglah seorang hacker atau orang lain yang bisa melihat data itu kalau tidak terenkripsi atau tidak diubah menjadi kode rahasia tadi. Ini gambarnya. Baik, kemudian kalian bisa baca di buku itu ya, ada. Silakan baca buku di Informatika kelas 10 ada. Kalau kita buka website, bagaimana supaya aman nih memasukkan data dan sebagainya. Kita harus memasukkan password dan sebagainya supaya data itu tidak ada orang lain atau kemudian dihacker, kemudian disalahgunakan ya. Nah, kalau di website itu biasanya lihat aja di www-nya itu ada nggak ada tulisan gini HTTPS. Nah, biasanya ada alamat yang tulisannya HTTP dan juga ada HTTPS. Kalau HTTP itu aja biasanya itu belum aman, tapi kalau sudah HTTPS dia sudah aman. Kemudian di sebelum HTTPS ini biasanya ada logo gembok kayak gini. Ini logo gembok ya, bukan tas Shopee. Kita login di sana. Mungkin apa ya? Media sosial, HTTP, Facebook kah, Instagram kah, atau media sosial lainnya yang mengharuskan kita kan login biasanya di sana, ya kan? Dan login kata sandi itu, kode username itu kan harus rahasia, kita yang tahu, jangan sampai orang lain tahu. Nah, kalau sudah ada dua ini di websitenya, insya Allah aman. Ingat ya, cara mengenkripsinya itu dia datanya penerima, pengirim nih, ini ada data, pengirim data, kemudian masuk ke server dulu. Nah, ini datanya ini ketika masuk ke server dia akan dirubah menjadi kode rahasia. Nah, kemudian kode rahasia ini baru dikirim lagi ke penerima. Begitu sampai ke penerima, kode rahasia ini akan dirubah lagi menjadi data. Jadi kemungkinan untuk orang lain bisa melihat atau mengetahui data kita itu sangat kecil sekali karena sudah terenkripsi. Kurang lebih seperti itu untuk proteksi data enkripsi ya. Oke, selalu waspada untuk dalam berselancar dalam dunia internet. Waktunya agak tepat yang baju Bapak beda, tadi buatnya siang hari karena ada kerjaan lain.
Lanjut lagi, ini waktunya subuh. Oke, selamat berpuasa. Jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.